di dunia yang pertama itu WHO, mereka menyampaikan kesehatan mental sendiri adalah keadaan sejahtera yang memungkinkan individu untuk mewujudkan potensi diri, mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari, untuk melakukan pekerjaan secara produktif, serta berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan APA, yaitu American Psychological Association, juga berpendapat kurang lebih sama, kesehatan mental itu adalah fondasi dasar untuk beremosi, berpikir, berkomunikasi, belajar, dan bertahan hidup dengan baik. Oke, jadi tadi pendapat Mbak Nurul Asikin sedikit kurang tepat ya Mbak ya. Jadi bukan berarti kita harus bahagia. Inti kesehatan mental itu bagaimana kita bisa mengelola stres ataupun kondisi-kondisi tekanan ya. Jadi nggak harus bahagia melulu. Pokoknya intinya kita harus tetap berada di kondisi yang stabil. Karena kalau sakit kan kita berada di posisi bawah. Sedangkan kalau biasanya kita sedang merasakan emosi positif, senang, bahagia, jatuh cinta, biasanya kita cenderung ke atas. Nah, mental health ini menjaga supaya bisa berada terus di rata-rata. Jadi tidak terlalu up, tidak terlalu down. Jadi kondisinya stabil. Sama seperti kesehatan sehat secara fisik ya. Kan kalau misalnya sakit demam, sakit pilek, itu kan rasanya kepala pusing, jadi malas beraktivitas. Nah, itu sama. Kalau misalnya tidak sehat secara mental pun sama-sama merasakan kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita sedang merasa bahagia, merasa happy, bawaannya tuh enjoy aja, seneng aja, bahwa mengerjakan apapun rasanya tuh kayak gampang banget. Nah, semuanya tuh terasa lebih mudah. Nah, mental health itu, kesehatan mental, posisinya harus berada di tengah-tengah, supaya tetap bisa berproduktif, bisa memproses. Oke, ini saya simpulkan dari kedua pendapat tadi, di mana mental health itu kesejahteraan manusia untuk beremosi dan berpikir agar mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Kadang kalau misalnya terlalu bahagia pun, terus kebahagiaan itu bikin kita tidak fokus sama apa yang menjadi tugas kita, itu juga kurang baik ya teman-teman. Jadi kondisi sehat secara mental itu bagaimana kita bisa memproses intinya, baik memproses emosi positif dan memproses emosi yang negatif. Itu ya sama tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya mental kita sedang tidak baik-baik saja, itu umumnya akan ngerasa pusing, gelisah, atau biasanya kalau teman-teman perempuan kalau misalnya sedang tidak baik-baik aja itu pasti kan berpengaruh ke hormon datang bulan biasanya. Entahkah itu jadi tidak lancar ataupun mungkin jadi terlalu banyak, pasti ada muncul ciri-ciri fisik. Sama seperti sakit fisik, sakit mental pun sama seperti itu. Cuman kadang-kadang karena tidak terlihat ya, bukan seperti batuk ataupun luka yang bisa dilihat secara kasat mata, sakit secara mental kan bisa dilihat. Sehingga biasanya sering cenderung tuh diabaikan. Sakit biasa. Khawatir ya ketika teman-teman terlalu sering mengabaikan ciri-ciri sakit psikis tadi, khawatirnya akan berdampak kurang baik di kehidupan secara jangka panjang. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang pengen share? Adakah mungkin yang sedang merasakan salah satu ciri yang tadi saya sebutkan, entah mungkin itu sakit kepala, terlalu bingung, atau terlalu gelisah, atau mungkin yang cewek-cewek ini secara hormonal mungkin sedang terlalu up and down mungkin. Ada yang mau sharing mungkin? Silahkan. Aku ternyata baru ngeh Mbak, kalau perasaan yang tadi kalau diibaratkan kurva, kalau kita berada di atas juga itu bukan sesuatu hal yang bisa disebut stabil gitu secara mental. Karena iya sih memang kadang terlalu bahagia juga membuat kita nggak fokus sih. Memang betul, oh ternyata itu juga nggak terlalu baik juga ya gitu. Iya. Tapi kalau aku pribadi sih untuk ngerasa stabil baru-baru ini, aku sering journalingan sih. Baru-baru ini
saya aku journalingan tuh dari SMP, terus uh, pas bagian kuliah aku aktifin lagi journalingan, tapi abis gitu aku stop lagi beberapa tahun, terus 2024 aku mulai lagi, tapi beberapa bulan aku berhenti, dan itu tuh aku bener ngerasa sering banget down dan gak tahu harus gimana, dan yang paling sulit adalah ketika kecewa dengan diri sendiri tuh karena berekspektasi, mungkin karena aku masih fixed mindset ya. Jadinya untuk berdamai sama diri sendiri tuh yang paling sulit, untuk memaafkan diri sendiri tuh yang paling sulit, dan gak jarang aku gak semangat untuk melakukan apa-apa karena aku sendiri ngerasa benci sih sebetulnya sama diri sendiri. Itu gak jarang aku ada di fase itu. Tapi setelah aku coba untuk kembali lagi ke kegiatanku, mencurahkan segala sampah hati gitu lewat tulisan, kayak aku mulai bisa pulih pelan-pelan, mulai bisa nerima, oh kamu tuh ya kalau berjuang ya emang tugasmu, tapi kalau hasil ya biarlah itu hak prerogatif Tuhan gitu. Itu tuh muncul tiba-tiba karena terus-terusan aku bisa mencurahkan sampah hatinya lewat tulisan gitu. Aku baru menyadari itu sekarang kayaknya, mungkin karena bagian dari pendewasaan kali ya, Mbak. Bagus sekali. Terima kasih sudah sharing. Pasti kemarin cukup sulit ya. Sampai di tahap yang sekarang. Iya, kalau udah kecewa sama diri sendiri, lewatin ya Allah. prosesnya. Tapi itu insight-nya sangat baik ya Mbak ya. Memang saya sebagai konselor pun sering memberi saran kepada klien ataupun orang yang mungkin datang ke saya curhat itu. Hal pertama yang biasanya saya sarankan pasti menulis. Tidak harus dalam bentuk jurnal yang terstruktur ya. Bahkan tulisan-tulisan random di kertas HVS kosong. Kayak gitu aja tuh sudah sangat amat membantu mengeluarkan isi pikiran ya. Karena kadang-kadang, aduh banyak ini mikirin ini. Tapi ketika saya minta aku tulis, itu paling nggak sampai 10. Biasanya tidak sebanyak yang dia keluhkan gitu biasanya. Itulah kadang-kadang memang benar Mbak, sampah di dalam pikiran itu ya. Hal-hal bukan sampah, mungkin hal-hal yang dipikirkan karena kan ada yang penting, ada yang tidak penting. Nah itu memang lebih baik tuh dikeluarkan dalam bentuk tulisan salah satunya. Nah ketika kita uraikan satu persatu, nanti baru ketemu nih. Oh ini penyebabnya, atau ini mungkin ini hal-hal yang penting nih, lantas saya pikirkan. Tapi ternyata ada lagi misalnya kita ketemu tulisan yang ngapain aku mikirin ini. Nah ternyata biasanya baru nih ke breakdown pikiran-pikiran yang positif maupun yang negatif. Sudah benar banget sih yang Mbak lakukan sekarang. Udah untuk akhir-akhir ini sudah aktif berapa lama Mbak journalingnya? Aku dari 2024, aku baru aktifin lagi selama kuliah tuh 2024. Aku cukup sering nulis di Google Docs. Kalau dulu kan sering konvensional lewat buku diary kayak gitu. Tapi lama-kelamaan aku agak susah bawa buku banyak-banyak, jadinya biar lebih bisa diakses lewat handphone gitu. Memang aku agak puitis ya orangnya. Aku kalau ngelihat daun sambil bergoyang tuh aku baru aku mau nulis nih gitu. Gitu. Dari 2024 sih Mbak, tapi aku baru aktifin lagi, aku berhenti di bulan Oktober, November aku berhenti, sampai aku mulai lagi sekarang di bulan Mei kayaknya, bulan ini. Oke. Terima kasih ya Mbak sudah memilih untuk mencurahkan isi hatinya lewat tulisan, itu sangat baik sih. Emang yang kita perlukan itu konsisten, tapi wajar kalau misalnya tiba-tiba nanti lagi semangat nulis terus setiap hari, tiba-tiba nanti ada kadang males gitu ya. Itu wajar banget ya. Makanya kadang-kadang saya saranin untuk teman-teman yang biasanya curhat sama saya, kalau misalnya kesulitan nulis dalam bentuk fisik, itu nggak apa-apa banget kalau lewat handphone ya, karena yang paling dekat sama kita itu nggak apa-apa. Mulai dari sesederhana, kadang aku bingung mau nulis apa, kamu tulis aja aktivitas yang kamu mau lakuin hari itu apa sih gitu, sesederhana itu. Misalnya pagi mau ngapain, siang mau ngapain. Nah nanti kan biasanya ngalir sendiri tuh. Nanti biasanya baru saya arahkan, mulailah tulis perasaanmu pagi itu gimana. Kalau misalnya keselnya kenapa. Nah boleh tuh diuraikan. Nah itu salah satu cara terbaik untuk mengeluarkan isi pikiran. Nah kadang kalau misalnya secara fisik ya, misalnya kita lelah, kita tidur sebentar, ataupun mungkin kita treatment ya, misalnya melakukan massage misalnya, itu capeknya bisa hilang. Tapi kalau pikiran, kalau tidak kita latih,
itu biasanya kebawa tuh sampai besok-besoknya. Di sini teman-teman ada nggak yang ngerasain udah tidur, tapi paginya tuh ngerasa pas bangun tuh capek, atau tidur tapi tuh merasa tuh nggak tenang banget, karena tidurnya udah lama gitu. Ada mungkin yang ngerasain hal seperti itu? Mungkin Mbak Susi pernah ngerasain kondisi seperti itu? Mbak Fuji nih, ada kakak, mungkin Mbak Fuji Oh iya. bisa cerita tuh tentang pengalamannya. Oke, boleh Mbak Fuji silakan. Ada Kak, misalnya nih ya, kan sekarang Puji masih semester 6 nih Kak. Jadi itu tugas tuh lumayan bisa dikatakan banyak gitu Kak. Jadi karena kepikiran jadi kebawa mimpi gitu Kak. Jadi pas bangunnya tuh ingat lagi tugasnya, jadi kayak ngerasa capek aja gitu Kak. Benar. Nah, itu salah satu kalau misalnya kita tidak rutin mengeluarkan isi pikiran kita tuh secara tidak sadar akan kebawa ke alam bawah sadar kita. Akhirnya kebawa, kadang sampai ke mimpi. Atau misalnya sudah istirahat, tapi besok paginya masih rasanya lelah banget. Karena otak kita tuh nggak berhenti mikir ya. Nah, kalau misalnya tadi seperti Mbak Susi, sudah terbiasa setiap harinya menguraikan perasaan, ya salah satunya perasaan. Nah, itu bisa menjadi salah satu pengurai yang baik ya, supaya kita tidak terlalu overthinking. Nah, ini juga salah satu penyebab kadang-kadang orang merasa overthinking itu karena ia tidak terbiasa menguraikan perasaannya. Jadi kadang yang bahkan belum terjadi ataupun kalau misalnya dia kepikiran, misalnya sudah pernah dapat pengalaman tidak menyenangkan, itu mungkin saya lihat masih wajar ya, karena mungkin trauma ataupun jadi takut kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngerasain takut padahal hal itu belum pernah terjadi sama sekali gitu ya. Itu kan menjadi sangat bahaya ya. Kalau hal itu terjadi secara jangka panjang. Kita jadi takut mau melakukan sesuatu karena apa, tadi berawal dari pikiran-pikiran yang tidak kita ubahkan berkembang jadi pikiran negatif, sehingga outputnya kita jadi takut mau mencoba sesuatu. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita menguraikan perasaan kita itu lewat salah satunya lewat tulisan, itu menghindar pikiran yang terlalu mumet ya, overthinking kalau kata anak zaman sekarang di masa depan gitu. Salah satunya itu. Nah, kebetulan karena di sini anggota pesertanya tuh kebanyakan dari mahasiswa, saya ada sedikit merangkum ya isu-isu yang beredar di kalangan mahasiswa ini, mungkin pasti banyak relate nih sama teman-temannya. Oke, nah yang pertama isu yang sedang saya lihat sedang booming banget nih, stres akademik. Stres akademik ini benar tidak hanya terjadi di teman-teman yang sedang menulis tugas akhir ya, tadi seperti Mbak Fuji yang semester 6 juga kadang-kadang itu merasakan hal yang sama. Terlalu banyak tugas sehingga merasa kok udah kayak nggak mampu gitu. Padahal itu tugasnya ya kita lakukan setiap hari gitu. Coba misalnya semester 6 ya. Dari semester 1 sampai semester 5 kan juga ngerjain tugas terus. Nah, kenapa gitu? Nah, itu salah satunya itu stres akademik ya. Jadi tidak hanya dirasakan oleh teman-teman yang sedang menulis tugas akhir, teman-teman yang dari semester 1 sampai semester 7 pun kadang sering mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin ada selain Mbak Fuji, teman-teman dari yang mungkin tidak sedang menulis skripsi tetapi juga merasakan hal yang sama. Mbak Nurul mungkin, ini Mbak Nurul sedang menulis skripsi kah? Atau enggak? Kebetulan silakan. Ya kebetulan udah enggak sih, cuman sekarang masih standby di kampus sama bantuin teman-teman buat ngerjain skripsinya. Oh, rajin ya. Alhamdulillah sudah selesai skripsinya berarti ya. Oke, tapi berarti cukup relate ya Mbak ya. Mbak sadari nggak beberapa rekan-rekan teman-teman ini juga dilihat nih merasa cukup stres dengan
tugas akhir ataupun mungkin dulu saat masa perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan ini jadi bikin teman-teman mulai merasa tidak tenang lah. Relate ya Mbak ya? Sering ya ketemu teman-teman ya? Banget Mbak, soalnya kemarin kan pas masih nyusun skripsi kebetulan ada temen kami 3 orang, jadi aku tuh kalau kayak mau istirahat kayak pikir kalau aku istirahat pasti bakalan ketinggalan sama langkah 2 temen aku ini, jadi kayak nggak ada waktu buat ngistirahatin diri. Nah pas abis ini selesai, alhamdulillah sedih-sedih juga, aku selesai bantuin temen, dan temen ini kan kalau stres atau ada masalah sama skripsinya pasti datangnya ke aku, jadi kebawa kembali dengan situasi itu Mbak. Bahkan Mbak sudah tidak sedang menulis skripsi aja ketika dapat cerita dari teman jadi men-trigger kembali ya pengalaman penulisan skripsi di masa lalu ya Mbak ya. Mbak, paling ini sih kalau teman-teman kalau misalnya datang ke tempat aku mau ngerjain skripsi dan ternyata pas sampai di kos, sampai dia pulang, masalah yang dia bawa itu nggak selesai, masalah skripsinya itu aku kepikiran sampai mau tidur, tadi aku nggak ngebantuin si A sampai selesai anunya, gimana ya nanti, jadi kayak aduh. Karena pernah merasa di posisi yang sama, jadi ngerasa ya Mbak ya, begitu gelisahnya saat tugas itu tidak selesai ya. Ini empati Mbak Nurul luar biasa ya. Jadi sangat ikut merasakan apa yang dirasakan temannya ya. Ini yang jadi temannya Mbak Nurul beruntung banget sih, karena Mbak Nurul bisa ikut merasakan kegelisahan dan kesedihan teman-teman ya. Sebenarnya Mbak, aku sama Puji sama Nurul itu jadi panitia di sini, dan proyek ini ada karena peka sama kondisi teman-teman. Utamanya teman aku sih, karena biasanya teman aku kalau misalnya hari ini dia dari bimbingan nih sama dosennya, dia bakal bilang dari Prada dan 1 minggu. Katanya tinggal di kos nangis, stres gara-gara revisi. Jadi aku mikir, kok ada ya orang sampai segitunya? Memang kemarin melewati masa skripsi itu, tapi belum pernah sampai di titik itu. Benar banget. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Memang ada beberapa orang yang mungkin punya pengelolaan tekanan ya, salah satunya emosi yang mungkin berbeda-beda. Ada yang sangat santai aja ngelewatin itu, ada yang terlalu dipikirin gitu. Nah nanti kita bahas di slide berikutnya kenapa ada orang seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke poin yang kedua nih, burnout. Nah biasanya ini karena terlalu semangat antara kuliah, kadang juga diberbarengi dengan organisasi dan aktivitas pribadi sendiri. Pasti di rumah atau di kos kan pasti punya aktivitas sendiri. Nah seringkali mengakibatkan kelelahan fisik atau psikis, sehingga merasa wah ini kok belum selesai sih. Rasanya pengen, kalau diibaratkan kepalanya rasanya kalau mau meledak rasanya. Pernah dengar nggak istilahnya seperti itu ya? Kalau udah dengar teman-teman udah rasanya penuh banget, itu rasanya pengen dimuntahkan rasanya semua. Istilahnya kalau misalnya kalau kepala nih bisa meledak gitu, istilahnya seperti itu. Itu karena diakibatkan terlalu banyak kegiatan yang tidak dibarengi dengan jadwal yang teratur, sehingga mereka kadang seringnya kewalahan. Kemudian yang ketiga ini demotivasi. Nah ini biasanya sering banget dialami teman-teman yang mungkin banyak ketinggalan mata kuliah. Kadang teman-teman angkatan lain yang di seminar atau bahkan sudah ada yang sidang skripsi, tapi karena dia masih ada tanggungan SHS yang belum terpenuhi, nah jadilah dia merasa wah kok aku gini-gini aja ya. Tadi seperti yang Mbak Susi ceritakan juga, ngelihat kadang mau istirahat, pernah ada mau istirahat tapi merasa bersalah ya Mbak ya. Tadi Mbak cerita, nah itu salah satunya ada penurunan motivasi atau biasanya kita sebut dengan demotivasi. Semangatnya tuh udah dari yang tinggi tiba-tiba dia turun karena banyak faktor. Salah satunya mungkin karena teman-teman yang lain sudah nggak ada di posisi yang sama seperti dia, ataupun mungkin ada hal yang lain gitu, demotivasi. Nah kemudian yang keempat ini ekspektasi keluarga. Siapa nih di sini yang sama-sama juga ditekan sama ekspektasi keluarga, yang sehingga bikin tertekan
dan rasanya tuh terkejar-kejar gitu. Ini biasanya seringkali saya juga temuin beberapa teman-teman mahasiswa yang merasa keluarganya menaruh ekspektasi ke dia, sehingga dia pun merasa kenapa kok aku dibebankan dengan ekspektasi yang seperti ini. Akhirnya pun dia sering bertanya. Nah, ekspektasi keluarga ini juga menjadi salah satu isu yang cukup sering beredar di kalangan mahasiswa. Nah, kemudian yang kelima, krisis identitas. Kadang udah terlanjur masuk ke semester 5, tapi mulai sadar nih, kok kayaknya aku salah jurusan ya. Pernah nggak dengar teman-teman yang ngomong seperti itu? Sudah 2 tahun kuliah, 2 tahun lebih kuliah, tiba-tiba dia baru ngeh, kok rasanya aku nggak ini ya, nggak cocok ya di jurusan ini. Pernah mungkin ada yang merasa seperti itu? Merasa salah ambil jalan? Di komentar sih ada nih Kak. Nah itu saya Kak kayaknya katanya. Gimana Mbak Zulaiha? Mungkin pernah, mungkin mau sharing? Kenapa kok terfikirkan kalau ternyata Mbak salah jurusan? Katanya pas Mbak lagi Zulaiha ngalamin Nurul? bikin skripsi nih Kak. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kenapa kok bisa ngeh pas sudah sampai di skripsi? Berarti kan kuliah sudah hampir 4 tahun ya, 3 tahun setengah ya. Tapi baru sadar ya ternyata kok kayaknya salah jurusan. Apakah mengalami kondisi yang cukup sulit Mbak dalam proses penulisan skripsi? Gimana nih Mbak Zulaiha? Ada follow up statement nggak nih? Oke, nggak apa-apa, mungkin masih menulisnya. Ya, itu salah satunya itu. Dia merasa salah jurusan padahal udah di titik jauh ya menurut saya, udah penulisan skripsi. Mata kuliah studio berarti Mbak ini ya, ngambil jurusan PWK. Jurusan desain interior. Mantap. Oke, nanti kita bahas ya Mbak ya. Bahas sama-sama. Semoga setelah sesi ini juga bisa menemukan insight dan sedikit menggeser pikiran tentang salah jurusan ya. Karena sayang banget nih udah di penulisan skripsi ya. Sudah jalan hampir 4 tahun. Saya akan semangatin semoga bisa selesai sampai akhir ya Mbak ya. Insyaallah. Nah, selain merasa jurusan, seringkali juga biasanya krisis identitas ini juga dialami teman-teman mahasiswa yang sambil bekerja. Dia ngerasa passionnya kayaknya bukan di kuliah ya. Toh aku tanpa ijazah S1 udah bisa bekerja, udah bisa menghasilkan uang. Sering kali nih, saya sering bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Oke, Mbak Zulaiha. Nanti kita bahas lagi ya setelah ini. Semangat Mbak Zulaiha. Oke. Dapat hobi baru, jadi bisa bertahan hingga saat ini, gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, seringkali saya juga merasa ada teman-teman yang mengalami krisis identitas ketika dia double job. Dia kuliah juga sambil kerja. Dia merasa ya di pekerjaannya sudah baik-baik aja tanpa sarjana, tanpa ijazah S1, sehingga merasa kuliahnya tidak menjadi prioritas utama. Nah, ini kadang-kadang cukup disayangkan karena ada beberapa teman saya yang pada akhirnya tidak melanjutkan studi S1-nya karena merasa dia sudah menggeluti bidang pekerjaannya saat ini, padahal udah tinggal skripsi. Itu cukup disayangkan ya. Semoga teman-teman yang mungkin ada pikiran seperti itu ataupun jangan sampai lah kuliahnya tetap diselesaikan dulu, karena harapannya dengan kuliah dengan sarjana kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik ya daripada mungkin pekerjaan yang teman-teman sedang geluti sekarang. Oke, yang terakhir, isu yang juga sedang in banget nih di kalangan mahasiswa itu eksistensi media sosial. Karena nggak bisa kita pungkiri juga perkembangan medsos ini sangat amat masif ya, pergerakan informasinya sangat amat cepat.
dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube itu sangat luar biasa. Informasinya sangat eh, perkembangan teknologi itu tidak tidak semasif saat saya dulu zaman kuliah ya. Sehingga sering nih apabila ada pengguna yang mungkin secara mental tuh kurang stabil sehingga kadang sering banget ke-trigger nih dengan postingan-postingan orang-orang lain di sosial media. Misalnya nih ngelihat ada yang udah sarjana di usia 17 tahun, terus kita jadi mempertanyakan kebermaknaan hidup kita. Dia 17 tahun aja udah sarjana, kok masih gini-gini aja? Atau misalnya mungkin ada ngeliat nih influencer yang kita follow berhasil menyelesaikan kuliah dengan cum laude meskipun sambil bekerja. Jadi kita merasa, kok gini-gini aja sih? Jadi merasa rendah diri sehingga timbullah biasanya perasaan insecure. Nah, sering kali kalau ada yang masalah seperti ini, tiba-tiba di akun sosial media, atau seringkali mungkin karena ada perasaan tidak nyaman ketika melihat teman-teman lain udah mulai seminar ataupun sidang, dia akan nge-mute teman-teman itu. Nah, ini salah satunya karena perkembangan informasi di sosial media tidak dibarengi dengan kondisi psikis kita yang stabil. Nah, dari beberapa isu tadi teman-teman, apabila tidak dikelola dengan baik, khawatirnya jika terjadi dalam jangka panjang akan bisa saja mengarah ke mental illness. Tuh, makanya tadi saya gali ya perasaan Mbak Susi, Mbak Puji, Mbak Nurul, karena mungkin awalnya isu-isu tadi remeh ya mungkin. Karena tapi kalau misalnya secara tidak sadar terus-menerus kita pertahankan, tidak kita keluarkan, itu khawatirnya nanti akan berdampak pada kondisi mental kita, sehingga bisa saja menjadi penyebab atau pemicu mental illness. Lalu gimana sih kita bisa mengidentifikasi diri supaya kita tahu nih kita sedang sehat atau sedang sakit? Nah, ini ada beberapa tanda-tanda yang mungkin bisa teman-teman sadari saat ini. Apakah bisa ini? Tapi disclaimer dulu, ini bukan menjadi dasar untuk mendiagnosa diri sendiri ya, karena nanti untuk pendiagnosa harus wajib dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog atau psikiater. Ini saya berikan informasi ini supaya teman-teman bisa lebih aware ya sama kondisi diri sendiri ketika mungkin dari beberapa tanda-tanda ini sudah pernah teman alami dan mungkin sudah dalam kategori cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini bisa menjadi ini ya, alasan teman-teman untuk ayo datang ke profesional. Salah satunya tanda-tanda ini. Yang pertama ini perubahan suasana hati. Nah, perubahan suasana hati bukan yang sesederhana kata orang mood swing. Pernah dengar istilah itu? Itu tidak sesederhana mood swing, itu tidak sesederhana itu. Ini perubahan suasana hatinya itu dalam jangka panjang ya. Kan misalnya kita tiba-tiba nih misalnya lagi nongkrong. Kamu tahu dia ini adalah anak yang ceria ya. Lagi nongkrong, terus ada muncul suatu bercandaan, langsung dia meledak tuh emosinya di situ. Tiba-tiba dia langsung tersinggung. Padahal bercandaan itu mungkin sudah sering kalian lontarkan di tongkrongan. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tanda sepertinya orang itu sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba mungkin dia enjoy aja. Mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya dia malah menanggapi, kok tiba-tiba saat itu dia jadi tersinggung. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda sepertinya orang itu sedang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yang mungkin tidak diceritakan ke kalian teman-temannya. Oke. Nah, kemudian yang kedua penerikan sosial. Tadi seperti yang Mbak Nurul ceritakan ya, ada teman-teman yang selama seminggu tanpa kabar tiba-tiba menarik diri.
tidak ada muncul mungkin baik di sosial media ataupun mungkin secara fisik tidak hadir di beberapa kali pertemuan yang sudah kita janjikan. Nah, itu juga menjadi salah satu. Sepertinya dia sedang ada kondisi berat yang mungkin belum diceritakan kepada kalian. Ini menjadi salah satu tanda. Kemudian yang ketiga, perubahan pola makan atau pola tidur. Yang awalnya dia makan teratur, tidurnya juga teratur, tiba-tiba kebalik. Tidurnya saat orang tidur dia bangun, saat orang bangun dia tidur. Kemudian untuk pola makan, dia hanya makan ketika lagi sama teman-temannya aja. Misalnya dia ketemu teman-temannya sehari sekali di jam sore. Udah berarti dari pagi sampai sebelum pertemuan dia nggak makan. Dia akan makan saat bertemu. Kemudian nanti saat pulang, saat sore atau malam dia udah nggak makan lagi. Nanti dia makan besokan lagi. Ketika dia ketemu sama teman-temannya lagi. Nah, itu biasanya padahal kita tahu orang itu punya pola makan yang cukup teratur. Tapi kenapa nih akhir-akhir ini kok pola makan atau pola tidurnya menjadi tidak teratur? Nah, itu menjadi salah satu tanda juga orang itu sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik aja. Kemudian yang keempat, kesulitan berpikir. Kesulitan berpikir ini misalnya sering menjadi linglung, sering lupa. Ini sering berarti sering itu sering dalam jangka waktu panjang dan berulang-ulang ya. Bukan lupa sekali terus wah kayaknya aku sudah tidak baik-baik aja, itu nggak mungkin, itu hanya kurang fokus. Tapi ini kesulitan berpikir yang saya maksudkan di sini, dia jadi susah berpikir secara rasional. Dia susah berpikir, susah fokus dengan aktivitas yang dia lakukan saat ini. Nah, itu juga menjadi salah satu tanda yang wajib teman-teman ketahui juga. Nah, kemudian selanjutnya, ini pikiran atau perilaku menyakiti ini sudah jelas. Ini sudah masuk ke tahap cukup bahaya ya, karena sudah mengarah ke menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ini juga menjadi salah satu tanda yang jika ini terjadi di teman-teman sedang rasakan ataupun terjadi di orang di sekitar teman-teman, ini silahkan di cross check, dicari tahu, digali apa yang sedang terjadi dengan orang tersebut. Kemudian kebingungan ini sama, kurang lebih sama kayak kesulitan berpikir tadi, dia menjadi serba bingung, jadi kurang fokus, jadi pekerjaannya atau tugas yang sedang ia kerjakan itu menjadi tidak selesai. Nah, itu menjadi salah satu tanda. Kemudian perilaku gelisah juga sama. Kemudian yang terakhir impulsif. Impulsif ini sama seperti yang pertama tadi ya, dia emosi, tapi begitu emosi juga langsung dia curahkan saat itu juga. Jadi cenderung impulsif. Nah, itu menjadi salah satu tanda-tanda yang wajib teman-teman ketahui. Kalau misalnya terjadi di diri sendiri ataupun terjadi di orang-orang di sekitar, itu patut dicari tahu lagi. Kenapa? Ada apa? Kenapa kok ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama? Kenapa ini kok terjadi secara berulang-ulang? Jadi jangan abaikan tanda itu. Oke, biasanya sering kali datang kepada saya, apa sih yang mempengaruhi kondisi mental kita, terus mental illness? Kita bisa sakit secara mental, psikis kita terganggu, itu kenapa sih? Nah, ini faktor utamanya itu tidak ada ya teman-teman. Jadi pasti penyebab kita sakit secara psikis itu pasti multifaktor. Karena dia tidak mungkin hanya terjadi dalam satu situasi atau dalam satu faktor saja. Ini 3 faktor umum yang biasanya saya temui ketika mengidentifikasi persoalan dari teman-teman yang saya lihat sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Yang pertama ini faktor biologis. Faktor biologis ini bersifat genetis. Biasanya bersifat turun-temurun pada orang yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan mental. Namun di sini saya disclaimer lagi, ini juga bukan menjadi faktor tunggal, tidak serta-merta apabila memiliki keluarga dengan riwayat mental illness akan menjadi penyebab utama. Kita sebagai keluarganya juga akan ikut mengalami hal yang sama. Ini sama seperti penyakit genetis pada fisik, misalnya kayak asma, darah tinggi, asam urat, atau bahkan kanker.
di mana perkembangan penyakit tersebut sangat amat dipengaruhi oleh pola hidup ataupun makanan yang masuk ke tubuh kita. Sama, sifatnya juga sama seperti faktor biologis pada mental illness, itu tergantung dengan pola hidup kita seperti apa. Jadi tidak serta-merta mungkin kita punya riwayat entah itu sepupu ataupun om kita punya kondisi mental illness, langsung serta-merta kita mendiagnosis, oh iya ya, kan keturunan ada gen itu kayaknya gara-gara ini deh. Bukan, pasti bukan karena itu bukan menjadi faktor utama. Pasti ada faktor penyerta lainnya. Salah satunya ini. Nah, di sini saya sampaikan informasi ini apabila mungkin teman-teman punya riwayat keluarga dengan faktor dengan riwayat penyakit mental, itu bisa lebih waspada. Jadi pola hidupnya bisa lebih dijaga lagi, baik itu mungkin pola makan, pola tidur. Nah, ini menjadi salah satu pengingat kita ya. Kalau misalnya kita akan menjadi lebih rentan. Ini sama banget konsepnya sama seperti penyakit fisik turunan lainnya. Kan kayak misalnya mungkin kita melihat riwayat orang tua kita misalnya. Ibu misalnya ada darah tinggi. Nah, itu akan kecenderungannya lebih besar pasti akan menurun ke kita sebagai anaknya. Tapi bukan berarti kamu langsung kena darah tinggi, enggak gitu. Itu kan sangat amat berpengaruh dengan pola hidup. Jadi bagaimana kita mengatur kebiasaan dan apa yang kita makan supaya faktor genetis ini tidak mengganggu atau tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, faktor sosial dan lingkungan. Biasanya bagi orang-orang yang mengalami kekurangan dukungan sosial atau mengalami kondisi yang terisolasi dan kesepian dalam jangka waktu yang lama, ini dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Ini tidak boleh diremehkan ya teman-teman. Jadi misalnya awalnya teman-teman senang berada di suatu kelompok, tiba-tiba menarik diri ataupun diasingkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab kita mengalami mental illness. Jadi, kadang saya pernah mendapatkan curhatan, aku nggak diajak sama grupku. Mereka nongkrong, tapi nggak ada ngobrol di grup. Kayaknya mereka punya grup lain deh tanpa aku. Nah, itu sebenarnya mungkin bagi beberapa orang cukup remeh ya. Aduh, udah deh, nggak diajak doang kok, nggak usah terlalu kamu pikirin. Tapi kalau misalnya itu sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, atau dia yang masih bertanya-tanya, apa, aku salah apa kok aku nggak diajak. Nah, khawatirnya itu akan menjadi kepikiran ya buat dia, sehingga dia menjadi gelisah, terus menjadi tidak fokus. Nah, itu jangan abaikan perasaan seperti itu. Wajar banget kok kalau kalian sedih ketika tidak diikutsertakan lagi dalam kelompok. Karena salah satu faktor yang menyebabkan kita bisa mengalami mental illness tadi, merasa diabaikan. Jadi teman-teman jangan abaikan kalau misalnya merasa sedih atau kecewa ketika merasakan pengabaian dari orang-orang terdekat. Segera mungkin cari uraikan perasaan lewat tulisan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ataupun mungkin curhat sama teman. Itu jangan dipendam, karena khawatirnya bisa meledak di kemudian hari. Oke, kemudian yang ketiga ini faktor psikologis. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mental illness juga. Faktor psikologis ini biasanya bagi orang-orang yang pernah mengalami peristiwa traumatis ataupun stres yang berkepanjangan. Mungkin di masa kecil pernah mengalami kondisi tidak menyenangkan. Biasanya mungkin ya, mohon maaf sebelumnya pernah mengalami peristiwa traumatis, melihat kekerasan di lingkungannya, entah itu mungkin antara orang tua ataupun orang tua ke anaknya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab
tersebut mengalami kondisi mental yang tidak stabil karena punya pengalaman traumatis di masa lalu. Seperti itu. Oke, misalnya nih ketika kita merasakan diri kita tidak baik-baik aja, dari 3 faktor kita ada nih, dari tanda-tanda tadi kita merasakan ada kondisi kita sama nih, relate. Lalu kita harus apa? Teman-teman jangan takut, karena mental illness itu bukan kutukan. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah acceptance atau menerima. Kita terima dulu kondisi kita terima dulu peristiwa yang sudah pernah terjadi. Tapi satu yang perlu saya ingatkan, teman-teman jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri. Karena kondisi di luar kita itu bukan tanggung jawab dan tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita fokus dulu, kita terima dulu perasaan kita. Oke, aku sedih, aku diabaikan. Oke, aku marah, telah diperlakukan tidak menyenangkan. Terima dulu, tapi setelah itu teman-teman uraikan lagi. Hal tersebut bukan tanggung jawab teman-teman. Hal tersebut juga bukan kondisi yang bisa kita atur. Nah, sehingga ketika kita sudah menerima diri, kita bisa lebih merealisasikan langkah selanjutnya apa. Jadi supaya tidak terlalu lama-lama terjebak di situasi tersebut. Karena seringkali orang dengan gangguan mental masih di tahap denial, yang teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah denial, sehingga dia sulit banget move on. Ya, misalnya kita berikan saran-saran pun tidak akan masuk karena dia belum menerima kondisi itu sedang menimpa dia. Itu cukup sulit. Jadi saya harapkan apabila teman-teman saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, semoga tidak terlalu lama, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, segera cari bantuan dari orang-orang terdekat ataupun orang profesional yang Anda percaya. Oke. Nah, yang kedua, misal setelah kita akui dan sadari kalau kondisi itu tidak wajar banget kalau kalian merasa tidak baik-baik saja setelah mengalami proses itu. Yang kedua, teman-teman cerita. Jangan memendam semuanya. Berceritalah ke teman atau keluarga ataupun seseorang yang teman-teman percaya. Jadi jangan teman-teman pendam, jangan ragu untuk bercerita, tapi juga jangan asal beli teman cerita. Karena khawatirnya maksud hati kita pengen cerita, pengen mendapatkan support, malah mungkin dijudge ataupun mungkin malah teman itu malah dinasih. Nah, khawatirnya luka kita belum sembuh, kita udah ditambah dengan luka yang baru. Jadi berceritalah dengan orang yang kalian percaya. Kemudian yang ketiga, identifikasi sumber stres. Tuliskan apa saja yang membuat kamu merasa tidak baik-baik saja. Tulisan random aja, tidak perlu terstruktur lewat journaling. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum terbiasa menulis, tuliskan saja di lembar HVS kosong ataupun mungkin di notes di handphone. Marahnya karena apa? Diuraikan. Senangnya karena apa? Sesederhana misalnya, aku marah, kesel banget rasanya tadi aku ke Indomaret ketemu mbak-mbaknya judes banget, padahal kan aku cuma tanya. Nah, sesederhana kita menuliskan perasaan kita seperti itu aja, itu bisa cukup menguraikan perasaan kita. Begitu juga kita saat kita merasa senang. Aduh, aku senang banget tadi ketemu tukang parkir, lama banget. Jarang sekali ada tukang parkir yang mengatakan terima kasih ketika aku ngasih uang parkir. Sesederhana itu. Jadi jangan lupa identifikasi perasaan negatif maupun positif lewat hal-hal sederhana. Kemudian yang keempat, mulailah lakukan self-care sederhana. Teman-teman boleh atur waktu istirahatnya. Jadi jangan terlalu diporsir kegiatan ataupun aktivitas yang saat ini sedang teman-teman lakukan. Kalau misalnya sedang capek nulis, inspirasi udah mulai nggak ketemu, udah mulai mentok, itu nggak apa-apa banget, istirahat dulu, dikasih waktu. Kita istilahnya kita mundur sejenak dari aktivitas itu. Kita lakukan self-care sederhana, kita makan makanan yang enak, kita relaksasi,
kita olahraga ringan, itu sangat amat membantu kondisi stres yang sedang kita alami. Jadi nggak apa-apa banget kalau teman-teman mau istirahat, itu tidak salah, tapi jangan terlalu lama, karena khawatirnya nanti kalau udah terlalu lama, tulisan itu ditinggalkan, kita jadi malas lagi nih itu. Kasih waktu, kira-kira berapa lama sih kalian mau istirahat? Oke, yang kelima mungkin teman-teman bisa mulai dengan atur jadwal harian. Silakan fokus melakukan hal-hal kecil yang bisa dilakukan, misalnya merapikan kamar, keramas, memasak, seperti tadi yang saya bilang, olahraga. Nah, fokus melakukan hal-hal kecil dan buatlah jadwal harian. Jadi, ketika kita sudah menyusun jadwal harian yang terstruktur, ketika kita waktunya istirahat, kita istirahat. Jadi jangan diporsir. Karena kadang kalau kita terlalu memaksakan kehendak atau terlalu memaksakan sesuatu yang sangat amat ingin kita selesaikan, itu jadinya kurang baik. Mungkin tulisannya jadi tidak maksimal, kemudian nanti akan secara jangka panjang akan mengalami kelelahan. Jadi mulailah atur jadwal harian. Ya, teman-teman juga bisa banget seperti yang dilakukan Mbak Zulaikha ya, libatkan diri pada kegiatan baru, hobi baru, temukan hobi baru yang kira-kira teman-teman rasa bisa melampiaskan emosi. Kalau di Pontianak di sini, nggak tahu di tempat teman-teman ya, lagi rame banget kegiatan self-improvement, sesederhana merajut, ataupun mungkin merangkai bunga, atau make up tutorial make up sederhana. Cari aktivitas-aktivitas sederhana seperti itu yang bisa kira-kira bisa membuat kondisi teman-teman lebih baik lagi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, apabila dirasa misalnya sudah melakukan hal-hal tadi tetapi kondisi teman tidak kunjung membaik, jangan ragu untuk berbicara ke profesional, karena apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama dan berkepanjangan, akhirnya akan berdampak pada kehidupan pribadi teman-teman. Jadi segeralah cari bantuan profesional yang teman-teman percaya. Boleh banget secara online, sekarang konsultasi online sudah banyak banget ya. Ataupun mungkin kalau misalnya lebih enak cerita secara offline, itu bisa banget teman-teman cari konselor, psikolog, atau psikiater terpercaya yang bisa teman-teman temui secara offline. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk mencari bantuan. Oke, terakhir saya akan berikan sedikit tips apabila teman-teman sedang mengalami situasi kurang menyenangkan atau sedang ke-trigger sama sesuatu yang mungkin sudah lama kalian hindari. Teman-teman bisa lakukan teknik meditasi hitungan 1-30. Caranya cukup sederhana. Ini bisa teman-teman lakukan di tempat-tempat yang tenang ya, nanti. Bisa dimulai dengan duduk tegak atau ambil space di mana teman-teman bisa sendiri dulu. Ambil nafas dalam-dalam, inhale, exhale secara teratur, kemudian hitunglah 1-30. 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Namun ketika di tengah-tengah perhitungan tiba-tiba kepikiran sama hal-hal yang trigger tadi, teman-teman ulangi lagi. Hitungannya mulai dari 1, 2, 3, seterusnya. Nah, hal itu bisa teman-teman ulangi hingga merasa tenang. Hal ini bertujuan supaya harapannya bisa membantu teman-teman dalam meredam emosi yang kadang-kala emosi ini cenderung impulsif ya. Jadi dengan teknik hitungan 1-30 ini harapannya teman-teman bisa meresapi dulu situasi dan perasaan secara jernih, baru setelahnya bisa memberikan respon yang lebih tepat. Jadi tidak tercampur dengan emosi. Dengan teknik ini teman-teman juga
diajarkan atau diajak kembali untuk kembali ke realita yang saat ini, supaya pikiran-pikiran negatif, overthinking yang sudah lama teman-teman pikirkan itu bisa sedikit demi sedikit hilang. Sehingga teman-teman diajak untuk fokuslah pada apa yang sedang terjadi saat ini. Oke, mungkin materinya sudah saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau ingin bertanya, mungkin silahkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia, luar biasa. Materinya insightful banget sore ini. Aku jadi belajar banyak terkait mengenal bukan hanya harus sehat fisik ya, memang harus sehat mental juga, psikis maksudnya, supaya bisa benar-benar semangat menjalani hidup gitu. Lagi teman-teman yang ada di fase, biasanya anak-anak zaman sekarang nyebutnya QLC, quarter life crisis gitu. Tadi relate banget di awal hal-hal yang pen-trigger mental illness. Setelah misal beres skripsi harus mikirin ekspektasi keluarga, gimana caranya financial freedom dan sebagainya. Dan teman-teman yang di sini mungkin yang tadi udah selesai juga skripsinya kayak Mbak Nurul, atau mungkin di sini bukan hanya dalam proses skripsi tapi proses menata masa depan, boleh banget untuk tanya teman-teman. Kita hanya buka 1 termin pertanyaan karena memang sudah sore. Kasihan teman-teman Mbak Cynthia dan teman-teman yang lain yang nggak ada di waktu Indonesia bagian Barat karena udah sore banget. Monggo teman-teman, kita buka maksimal 3 gitu. Oke, boleh raise hand atau langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau nggak ada, aku ambil nanti kuotanya untuk aku yang nanya gitu. Oke, kita lihat. Tadi mungkin Mbak Zuleha mau ada follow up question terkait. Boleh. Oke, Mbak Nurul nih. Iya, memang Mbak Nurul udah selesai, tapi kayaknya punya permasalahan yang lumayan nih. Empatinya terlalu tinggi gitu ya, sampai ke bawah tuh, nggak bisa bobo. Selain Mbak Nurul, ada lagi, kita tampung dulu. Kalau nggak ada, kita dengarkan pertanyaan Mbak Nurul. Oke, sepertinya belum ada. Monggo Mbak Nurul. Oke, terima kasih Neng Susi kesempatannya. Sebenarnya saya mau nanya, tapi bukan untuk diri saya. Untuk teman saya yang bergabung di Zoom ini, cuma mungkin belum berani untuk bertanya, jadi saya wakili. Kayak tadi materi dari Kasih luar biasa banget. Kayak, aku dapat insight baru nih. Jadi ada pemahaman baru kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang mungkin kedepannya akan punya problem yang sama tadi. Yang mau saya tanyain sih lebih ke begini Mbak Asti. Bagaimana sih kita meminimalisir negatif thinking dan bisa lebih banyak berpositif thinking, karena seperti yang tadi kasus yang teman saya alami itu, dia itu kayak isi kepalanya cuma full negatif thinking, tapi positif thinkingnya mungkin cuma 0,1%. Nah, ada atau tidak sih tips-tips supaya positif thinking kita itu lebih dominan daripada negatif thinkingnya, Mbak? Mungkin itu saya kembalikan. Monggo Mbak Cynthia. Sementara belum ada yang bertanya, saya jawab dulu. Mbak Nurul, ini pertanyaannya bagus sekali. Pasti relate nih sama teman-teman yang ada di sini. Gimana sih caranya meminimalisir perasaan negatif? Nah, salah satu caranya itu dengan merealisasikan perasaan kita. Salah satunya dengan menulis tadi. Jadi, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, biasanya apa yang kita pikirkan itu tidak sebanyak saat kita tuliskan. Nah, cara yang paling mudah, terdekat, dan bisa teman-teman lakukan di setiap saat itu dengan menulis. Nggak perlu lewat buku, maksud saya tidak harus lewat buku, bisa saja langsung lewat handphone, di notes, tulis saja apapun. Makanya para pemerhati mental health akhir-akhir udah lama sebenarnya, cuman lagi booming lah 1 atau 2 tahun terakhir sedang menggencarkan teknik journaling. Ini padahal kalau mungkin dulu zaman kita SD itu sudah sering kali kita lakukan. Siapa dulu yang
masih kecil suka nulis dear diary. Secara nggak sadar, ternyata itu adalah kebiasaan baik. Karena kita terbiasa untuk meriliskan perasaan kita di situ. Kita curhat aja. Nah, itu salah satu saran dan yang pengen pemerhati mental health ingin bangun ya kebiasaan journaling ataupun menulis tadi supaya teman-teman itu bisa lebih peka terhadap perasaan dan lebih bisa mengontrol diri lewat tulisan tadi salah satunya. Karena tulisan itu yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan kapanpun. Karena siapa sih yang nggak punya HP ya sekarang? Pasti bisa sangat amat gampang nih. Misalnya kita mungkin membuat grup WhatsApp yang beranggotakan diri kita sendiri buat kita curhat, ataupun mungkin catat aja sederhana di notes HP itu sudah amat sangat membantu teman-teman untuk meriliskan perasaannya. Jadi istilah sederhananya itu emosinya itu tidak dituntut. Jadi di sampah-sampah itu dikeluarkan lewat tulisan tadi. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya sedang bosan nih Kak nulis terus, bisa dengan menggambar atau dengan mewarnai lewat goresan-goresan warna yang nanti secara sadar akan kita lakukan. Nah, itu biasanya bisa membantu kita meriliskan emosi. Nah, kemudian gimana sih Kak supaya yang mendominasi ini perasaan positif? Salah satunya tadi kita belajar meriliskan emosi lewat tulisan, lewat aktivitas yang menyenangkan ya. Gambar, boleh mewarnai, boleh merajut, ataupun boleh dengan aktivitas ringan olahraga. Salah satunya itu. Tapi yang paling saya sarankan itu menulis. Karena bisa kita langsung lakukan saat itu juga. Karena kalau misalnya kita menggambar kan kita harus di situasi yang tenang ya, harus ada mejanya, suaranya harus ready. Nah, sedangkan kalau kita menulis tuh kita bisa dimanapun gitu, lewat handphone ya tulisannya. Nah kemudian tadi yang kedua, teman-teman bisa mulai atur bacaan di sosial media ya. Karena emang seperti yang tadi saya bahas, karena perkembangan informasi sangat masif, kadang secara tidak sadar itu mempengaruhi atau men-trigger kita. Teman-teman gak apa-apa banget ini sosial media itu sangat amat bisa kita personalisasi ya. Kita bisa mungkin kalau teman-teman sekarang buka timeline Instagram itu pasti akan muncul postingan-postingan sering teman-teman like atau lihat. Nah itu secara tidak sadar Instagram itu sudah mempersonalisasi kebiasaan kita. Teman-teman bisa bangun dari situ. Jadi ketika sering melihat postingan yang men-trigger itu nggak apa-apa banget untuk teman-teman mute atau hide. Karena biar teman-teman bisa lebih menyerap banyak energi positif lewat postingan-postingan. Karena secara tidak sadar postingan itu apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu sedikit banyak akan berpengaruh ke kondisi kita sehari-hari. Apalagi kita misalnya melihat postingan itu di kondisi yang kurang stabil, lagi capek, lagi sedih, tiba-tiba kita baca yang men-trigger. Nah, itu bisa mulai teman-teman lakukan dengan menyaring ya postingan-postingan yang muncul di sosial media. Baik itu mungkin yang lewat di TikTok, yang lewat di X, yang lewat di Instagram, itu bisa mulai sekarang teman-teman personalisasi. Seperti itu, Mbak Nurul. Apakah kira-kira menjawab, Mbak? Mbak Nurul ada follow up question? Kalau misalnya tidak ada, oke, kita tanya nih, ada nama, ada nih di kolom komentar, Kak Katia. Kak izin tanya, gimana sih cara menekan perasaan menunda dan gimana cara melatihnya agar menurunkan kebiasaan itu? Relate banget sama mahasiswa akhir nih yang sering nunda skripsi. Oke, baik. Kak Katia, ini berlaku untuk Kak Katia dan teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama ya, sering menunda-nunda.
Beda nanti aja, masih panjang loh waktunya. Teman-teman harus belajar buat set target. Kira-kira ini selesainya mau kapan? Mau berapa lama lagi? Nah, apalagi teman-teman yang saat ini sedang menerima beasiswa, pasti tentunya tenggat waktunya lebih singkat ya dibanding teman-teman yang mungkin biaya sendiri, baik dari mungkin secara pribadi dia atau secara dibiayain orang tua, itu pasti rentang waktunya sedikit berbeda ya. Nah, teman-teman bisa mulai set, pasang target. Kapan? Targetnya secara umum dulu, misalnya ingin ngejar wisuda bulan Desember. Kan masih jauh nih, saat ini kan bulan Mei. Masih ada sekitar 7 bulan lagi. Kemudian teman-teman breakdown. Nah, proses pengerjaan bab 1 sampai bab 5 itu mau dikerjakan berapa lama? Misalnya, bab 1 teman-teman kejar di 1 bulan pertama. Nah, berarti dari bulan Mei sampai bulan Juni sudah harus selesai bab 1. Nah, nanti teman-teman breakdown lagi dalam 1 bulan itu, dalam 30 hari, teman-teman mau nyicil berapa kali? Misalnya sehari 1 kalimat, atau sehari 1 paragraf. Nah, teman-teman mulai breakdown target yang tadi sudah ditetapkan. Dengan mengeset target itu bisa memacu kita buat kalau misalnya kita males atau mager, bisa maju lagi. Nah, set targetnya itu bisa teman-teman tulis misalnya di monitor di wallpaper laptop biar kebaca tiap hari, ataupun di wallpaper handphone, ataupun teman-teman tempel di cermin kamar supaya nanti setiap ngaca itu baca, oh target aku wisuda bulan Desember. Nah, bangun kebiasaan ngeset target itu. Jadi supaya bisa lebih memacu diri. Apakah mungkin sudah terjawab, Kak Tia? Selama ini mungkin bagaimana cara kakak mengatur itu ketika ada perasaan malas atau menanti-nanti suatu tugas atau pekerjaan, Kak?